Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Bertemu lagi dengan Pak Lisin. Kali ini kita akan belajar tarikh atau SKI. Minggu kemarin kita sudah belajar Al-Qur'an hadis tentang surah Al-Alaq. Nah, di minggu ini kita akan belajar tarikh atau SKI, yaitu sejarah kebudayaan Islam. Nah, yang akan kita pelajari adalah tentang wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita lanjutkan, mari kita awali dengan bacaan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, anakku semua, kalian dapat menyiapkan dan juga membuka buku paket SKI atau tarikh halaman 69. Apa saja yang akan kita pelajari? Yang kita pelajari yaitu tentang wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Nabi Muhammad wafat, nanti terus reaksi para sahabat bagaimana, terus mengurus dan menguburkan jenazah Rasulullah bagaimana, dan juga peninggalan Rasulullah itu apa saja yang ditinggalkan untuk kita umat Islam. Langsung saja untuk materi yang pertama, yaitu tentang wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 2 hari menjelang Rasulullah wafat, Rasulullah merasa sakitnya sudah agak membaik, sehingga pada waktu zuhur beliau ikut sholat berjamaah. Pada saat itu Abu Bakar sudah mundur, dan sebelumnya Abu Bakar diisyaratkan untuk menggantikan Rasulullah memimpin sholat atau menjadi imam sholat. Nah, pada saat melihat Rasulullah, Abu Bakar mundur, tapi Rasulullah memberikan isyarat agar Abu Bakar tetap di depan dan Rasulullah makmum di belakang. Kemudian 1 hari menjelang Rasulullah wafat itu, pada waktu subuh, pada hari Senin, yaitu hari wafatnya Rasulullah, pada waktu subuh itu Rasulullah sudah tidak kuat lagi ikut berjamaah. Beliau dari rumah, dari kamar yang dekat masjid rumahnya, itu menyuruh sahabat untuk membukakan tirai di rumah beliau, sehingga kelihatan umat Islam sedang sholat berjamaah, yaitu sholat subuh yang dipimpin oleh Abu Bakar As-Siddiq. Beliau tidak ikut berjamaah, tidak kuat ikut berjamaah. Nah, tapi melihat Rasulullah melihat umat Islam sudah melaksanakan sholat dengan baik berjamaah dipimpin oleh Abu Bakar, beliau tersenyum kemudian menutup kembali tirainya. Nah, beliau wafat pada waktu duha, yaitu pagi, yaitu pada hari Senin, sama dengan hari kelahiran beliau, Senin 12 Rabiul Awal. Nabi Muhammad Rasulullah wafat pada usia berapa? Yaitu beliau wafat pada usia 63 tahun. 63 tahun itu adalah usia beliau wafat. Nah, beliau menyebarkan Islam selama 23 tahun, yaitu 13 tahun berdakwah di Mekah dan juga 10 tahun berdakwah di Madinah. Diingat-ingat, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Jadi total beliau mendakwahkan Islam itu selama 23 tahun. Nah, kemudian reaksi para sahabat bagaimana, Pak? Nah, reaksi para sahabat itu bermacam-macam. Ada yang reaksinya marah-marah, ada yang sabar dan menenangkan sahabat lain juga ada. Contohnya yang pertama yaitu reaksi sahabat Umar bin Khattab. Umar bin Khattab terkenal orang yang sangat keras, tegas, keras. Nah, pada saat mendengar berita Rasulullah wafat, beliau marah-marah, malah menghunuskan pedangnya.
barang siapa mengatakan bahwa Nabi Muhammad sudah meninggal, akan saya potong tangannya, saya potong kakinya. Itu adalah karena saking cintanya Umar bin Khattab kepada Rasulullah, sehingga tidak terima apabila ada orang yang mengatakan beliau meninggal. Umar mengatakan Rasulullah hanya kembali kepada Tuhannya. Kemudian beliau ditenangkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Nah, salah satu sahabat yang paling sabar, paling mengikuti Rasulullah, paling dekat dengan Rasulullah, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Beliau menenangkan Umar. Wahai Umar, duduklah, kata Abu Bakar. Sampai diulangi lagi, Umar, duduklah. Kalau kamu berbicara seperti itu, berarti kamu tidak beriman kepada Rasulullah, tidak beriman kepada Allah. Barang siapa menyembah Rasulullah, maka sesungguhnya dia tidak menyembah Allah. Barang siapa menyembah Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah itu hanya manusia biasa. Beliau juga bisa wafat. Nah, barang siapa menyembah Allah, Allah itu abadi. Allah tidak bisa wafat, tidak bisa meninggal, maka sembahlah Allah. Rasulullah hanya manusia biasa yang diutus oleh Allah untuk menyebarkan agama Islam. Beliau juga bisa sakit, juga bisa wafat, maka kita harus menerima dan kita harus melanjutkan ajaran beliau, kita harus melaksanakan sunnah-sunnah beliau. Jadi seperti itu. Abu Bakar lah sahabat yang paling tenang, yang bisa menenangkan sahabat-sahabat lain. Kemudian mengurus jenazah Rasulullah. Siapa saja yang mengurus jenazah Rasulullah? Banyak sekali sahabat-sahabat yang mengurus jenazah Rasulullah. Namun pada saat mengurus jenazah Rasulullah terjadi perdebatan antara kaum Muhajirin dan juga kaum Ansor. Perdebatan apa? Yaitu perdebatan siapa nanti yang akan melanjutkan sebagai pemimpin umat Islam sepeninggalan Rasulullah. Ada perdebatan, wah ini siapa nih yang akan melanjutkan, yang memimpin umat Islam. Namun akhirnya dari sikap Rasulullah, umat Islam berhasil mencapai mufakat musyawarah, yaitu yang menjadi pengganti Rasulullah yaitu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Namanya Khalifah pengganti. Nah, karena apa? Karena Abu Bakar langsung ditunjuk oleh Rasulullah sendiri untuk mengimami, menggantikan beliau, menggantikan Rasulullah untuk mengimami sholat, memimpin umat Islam. Jadi kemudian dimusyawarahkan, ya udah Abu Bakar yang akan menjadi pemimpin selanjutnya, menggantikan Rasulullah. Dalam mengurus jenazah Rasulullah ini, Abbas, Ali bin Abi Thalib, Fadl bin Abbas, Qasam bin Abbas, Sakron, Usamah, kemudian Aus, semua ikut mengurus jenazah Rasulullah. Kemudian Abbas dan Al-Fadl dan Qasam adalah orang yang membolak-balikkan jenazah Rasulullah. Kemudian ada Usamah dan Sakron yang mengguyurkan air. Kemudian Ali bin Abi Thalib membersihkan jenazah Rasulullah. Sedangkan Aus memangku beliau. Kemudian mereka mengkafani jasad Rasulullah dengan 3 lembar kain putih dari bahan katun tanpa memberi pakaian dan serban. Nah, ketika terjadi perdebatan di mana akan dimakamkan jenazah beliau, maka Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Abu Bakar, beliau berkata bahwa beliau pernah mendengar Rasulullah bersabda, sesungguhnya sedang Rasul itu akan dimakamkan di mana meninggal. Nah, sedangkan Rasulullah wafat atau meninggal di kamar beliau, maka disitulah beliau akan dimakamkan. Akhirnya para kaum muslimin, para sahabat sepakat untuk menguburkan beliau di tempat tidur beliau, di kamar beliau, yaitu di rumahnya Aisyah. Abu Thalhah yang kemudian mengangkat tempat tidur dan menggali, membuat liang lahat untuk dimakamkannya Rasulullah persis di bawah tempat tidur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, seperti itu mengurus jenazah Rasulullah. Kemudian peninggalan beliau apa saja? Beliau tidak meninggalkan apapun untuk umat Islam kecuali 2 perkara, sebagaimana yang sudah pernah kita bahas di
pelajaran sebelumnya, yaitu di pelajaran Haji Wada. Nah, beliau mewariskan 2 perkara untuk umat Islam, yang mana jika kita berpegang teguh pada 2 perkara itu, maka kita tidak akan pernah tersesat. Apa 2 perkara itu? Yaitu Al-Quran dan juga sunnah Rasul atau hadis. Jadi barang siapa berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis, maka dia tidak akan tersesat. Bagaimana kita bisa berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis? Nah, kita harus mengikuti ulama-ulama yang ahli Al-Quran, ahli hadis, sehingga kita tidak salah menerjemahkan Al-Quran, tidak salah menafsirkan hadis. Jadi kita kembali kepada seperti apa yang dikatakan Rasulullah, yaitu berpegang kepada Al-Quran dan juga hadis. 2 itulah peninggalan Rasulullah yang sangat berharga bagi umat Islam sampai nanti akhir zaman. Nah, itulah tadi pelajaran kita pada hari ini tentang bab wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kondisi Rasulullah, bagaimana Rasulullah wafat, kemudian reaksi para sahabat, kemudian juga yang mengurus jenazah beliau, dan juga peninggalan yang diwariskan oleh Nabi Muhammad SAW kepada kita umat Islam. Nah, cukup sekian dari Pak Lisin. Apabila ada salah kata, Pak Lisin mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.